dengan tartil? Tartil yang dimaksud adalah membaca Al-Quran dengan perlahan dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ini yang dimaksud dengan tartil. Ya, waqala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, ya ini jalan-jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ya, semoga kita semua masuk di dalam yang dimaksudkan Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Dan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kamu atau kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya, Rasulullah menyamakan derajat keduanya, ya, antara yang mempelajari Quran dengan yang mempelajarinya, dengan yang mengajarkannya, ini di dalam derajat yang sama. Yakni apa? Sama-sama mendapati derajat sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan kita juga termasuk daripada yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah, teman-teman seperjuangan, ya, teman-teman Prowelindo, jauh di mata dekat di hati. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di kali perdana ini untuk bertemu, bertatap muka, sekalipun via online, untuk membahas sebuah kajian yang teramat mulia. Ya, karena yang kita bahas di sini adalah Kitabullah. Ya, Insya Allah untuk malam hari ini kita hanya lakukan muqaddimah, ya, sedikit daripada bagaimana keutamaan membaca Quran, ya, bagaimana ilmu-ilmu tajwid itu, dan kita mulai untuk bacaan tahsinnya dari pembacaan masing-masing peserta, ya, bacaan Al-Fatihah. Jadi direncanakan hari ini atau malam ini setiap peserta untuk membacakan Al-Fatihah kepada kita agar kita bisa tentukan model atau bagaimana cara penyampaian ilmu yang akan disampaikan. Ya, tentunya akan semakin baik bacaan, maka kita akan masukkan ilmu atau gunakan istilah-istilah yang lebih dalam lagi. Ya, baik, ikhwani fillah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Ta'ala, ingatlah bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia. Ya, Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, yang mana Al-Quran ini diturunkan oleh semulia-mulianya malaikat. Ya, siapa itu? Jibril alaihissalam. Ya, dan dibawa oleh semulia-mulia manusia. Siapa dia? Muhammad ibn Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan turun pada malam yang termulia. Malam apa dia? Malam Lailatul Qadar. Pada bulan yang mulia juga, ya. Bulan apa itu? Bulan Ramadan, ya. Dan pada tempat yang termulia juga di atas muka bumi ini. Di mana letaknya pertama kali turun itu? Di Mekah Al-Mukarramah, ya. Tepatnya di Wahiro saat itu, ya. Di daerah Haramain. Dan bayangkan teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah Ta'ala, di sini setiap yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim pasti mulia. Pasti mulia, itu sudah pasti mulia. Lihat dari rentetan tadi, bagaimana Quran ini diturunkan kepada wasilah-wasilahnya. Setiap yang dititipkan, ya, diwakilkan kepadanya Al-Quran ini pasti mulia. Dari malaikat Jibril alaihissalam menjadi mulia. Dikarenakan apa? Karena risalah yang dibawa dia adalah Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW adalah Nabi termulia dikarenakan Al-Quran. Ramadan, ya, adalah malam
paling mulia di antara bulan paling mulia di antara seluruh bulan, ya, dikarenakan Al-Qur'an, ya, malam dari seluruh malam, ya, ada 365 hari kok di kalender Masehi, hanya ada satu malam yang termulia. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Ya, bayangkan ikhwani fillah, jika Al-Qur'an ini sampai kepada hati kita masing-masing. Bukankah Allah akan turut memuliakan hamba-hambanya yang memuliakan kitabnya? Semoga kita termasuk di dalamnya orang-orang yang memuliakan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Tentunya syarat memuliakannya ini, ya, adapun memuliakan ini tentu memiliki syarat-syarat, ya. Salah satu daripada syaratnya adalah, ya, membacanya dengan tartil. Inilah haknya Al-Qur'an. Ya, hak Al-Qur'an yang dituntut kepada manusia adalah membacanya dengan tartil. Ya, ini bukan kitab biasa, ya, bukan kitab bahasa Arab biasa mengenai lughah atau mengenai fikih atau mengenai pembahasan sekitar sebagian daripada akidah. Ini adalah kalamullah, ya, huwa Qur'anul Karim, ya, huwa hablullahil matin. Al-Qur'an ini adalah tali seseorang kepada Allah, ya. Afwan sebentar. Enggak ganggu lah. Afwan, sedikit. Umar masuk ke dalam sana. Iya, afwan, ini keluarga masih berkeliaran di rumah, suruh masuk ke dalam kamar. Taib, ada sedikit intermezzo tadi, mohon maaf. Kita hendaknya muliakanlah kitab ini dengan syarat tadi, ya. Syarat-syaratnya adalah Quran ini harus dipenuhi haknya. Ya, haknya adalah membacanya dengan tartil. Dan itulah mengapa kita bentuk majelis ini adalah untuk memenuhi hak Quran. Memenuhi hak Al-Quran. Ya. Adapun hak-hak lainnya seperti mengimaninya secara global maupun khusus, ya, mengimani nama-namanya. Quran tidak hanya memiliki satu nama. Quran memiliki nama apa? Alkitab juga, ya, dan sebagainya. Nah, terlebih lagi mengamalkan isinya semampu kita, ya. Ittaqillah mastata'tum, ya, bertakwa kepada Allah semampunya, ya. Namun masalah ilmu tajwid ini tidak ada neko-neko, ya. Mesti diambil dari sumber yang terpercaya, yang kredibel, dan syarat-syaratnya adalah menempuh, ya, ilmu yang sah dari para ulama, ya. Kita akan mengangkat atau membahas pelajaran tahsin ini, itu referensinya adalah kitab Matan Al-Jazariyah karya Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih. Itu pertama referensi dari situ, ya, saya mengambil referensi dari buku tersebut, dan juga kita mengambil daripada karyanya Dr. Aiman Rusdi. Kalau bahasa Indonesianya judulnya itu buku tajwid bergambar. Nah, itu kalau di Pekanbaru ada yang jual tuh, banyak di pasaran tuh, warna merah, ya. Yang mana judul aslinya adalah At-Tajwid Al-Musawwar. Ya, artinya juga sama, tajwid bergambar. Ini adalah buku yang sangat populer di kalangan kaum muslimin karena saat ini ahli tajwid, ya, ahli tajwid dalam bidang qurra yang tertinggi pangkatnya itu atau kedudukannya di sisi para ulama, ya, adalah Dr. Aiman Rusdi, dan beliau masih hidup, ya, kelahiran dari As-Swaid, ya, Aiman Rusdi. Nanti boleh cek di Google atau di YouTube bagaimana fisik beliau, bagaimana cara beliau menyampaikan, dan sanad beliau ini termasuk rentetan urutan ke-28, ya, kalau saya tidak salah. Dan pengakuan dari gurunya, ya, itu Syekh Al-Uyun, itu berkata bahwa Dr. Aiman Rusdi ini memiliki sanad termulia di zaman ini. Ya, jadi sanadnya beliau itu adalah termulia. Ya. Omong-omong mengenai sanad itu adalah tempat rantai, ya, rantai penyampaian. Ya, sanad ini adalah rantai penyampaian bagi yang
masih terdengar awam mengenai sanad. Bagaimana sanad itu terjadi? Al-Quran pertama kali adalah kalamullah. Ingat, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah. Disampaikan ke Jibril. Ya, disampaikan kepada Jibril. Lalu dari Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menyampaikan contohnya misalnya kepada Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud. Ya. Setelah itu Ibnu Mas'ud menyampaikan atau Ibnu Umar menyampaikan ke Nafi. Nafi ke bawahnya, terus selanjutnya sampai ke Dr. Aiman Rusdi, sampailah kepada ustadz-ustadz yang kredibel. Nah, inilah dibilang rentetan sanad. Ya, jadi sanad ini adalah rentetan ya atau rantai bagaimana Quran ini sampai kepada manusia. Karena Quran ini sampai kepada manusia itu dalam berbentuk lisan, ya, disampaikan dalam berbentuk lisan dan ditugaskan untuk dikitabkan. Nah, makanya nama yang populer adalah Quran, baca ya. Dan sebagian namanya adalah Alkitab, yakni menjamakkan seluruh apa yang disampaikan itu menjadi satu kitab. Itulah yang disebut dengan Alkitab. Ya, jadi nama lain Al-Quran adalah Alkitab. Baik, ikhwani fillah, a'azanallahi wa iyyakum. Itulah tadi sedikit gambaran ya dari keutamaan, baru sedikit disinggung mengenai ilmu dari sebagian Quran ya, kulit-kulitnya saja. Dan hendaknya kita semua bersemangat ya, bersemangat di atas ilmu ini ya, karena yang memperjuangkan Al-Quran ini digolongkan oleh Nabi SAW termasuk kepada golongan para syuhada ya. Bertahannya agama ini adalah karena para hafiz Quran ya, para ahlul Quran insyaallah taala. Ya, Toib. Adapun setelahnya kita akan langsungkan saja ya untuk mengetes setiap peserta di sini. Ya, adapun pengetesan ini bukan seperti ujian, jadi nggak perlu panik dan begitu tegang. Ya, kita akan bertujuan untuk memberikan ilmu yang mana yang harus disampaikan terlebih dahulu. Ya, pada saat kita mengumpulkan nanti setoran dari Al-Fatihah masing-masing dari peserta. Baik. Kalau begitu, bagaimana Pak Ketua? Bisa kita langsung untuk mempersilahkan para peserta untuk membaca. Assalamualaikum Tante. Itu mute tuh Om. Kita ini ya semua membaca ya. Iya, kita membaca dulu semuanya. Baru nanti kita tentukan dari mana kita mulai pembahasannya gitu. Karena kayaknya sebagian ini udah ahli tajwid semua nih kayak nih. Ada Om Rahmat, ada Tante Andra gitu kan. Termasuk Tolut juga pinjem buku tajwid sama Tante Andra tuh. Sama Om Yatno ya. Wah, Bang Yatno Syekh tuh, Masya Allah. Anaknya 2 orang tadi barusan sama Tolut likoknya tadi di masjid. Si Afgan dengan Rafif tuh. Bagus si Afgan nih, proaktif dan kaulnya fasih, alhamdulillah. Paling menonjol Afgan. Afwan aja. Ya, kita akan sediakan layar ya berbentuk lembaran suhuf dari Quran. Ya, ini lembar pertama dari Quran, yakni suratul Fatihah. Ya. Silahkan untuk ketua memilih siapa yang kita mulai dari Mas Indra ya. Setelah itu Pak Asep. Pak Asep, Masya Allah Pak Asep. Asep bin Kian Santang. Dilanjutin Bapak Yatno. Dilanjutin Rahmat. Lalu Afrizal, lalu Alvin, Andra, dan Sunarto. Ya. Silakan Mas Indra membaca Al-Fatihah.
Kalau nggak bisa terbaca di layar, mungkin bisa lihat Qurannya sendiri. Mohon di unmute. Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini gua kali ya? Iya, lebih Pak Indra Pak Asep. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Taib, barakallahu fiik, Mas Indra. Ya, makbul bacaan, alhamdulillah. Ya, Terus selanjutnya siapa nih? Juragan Lele lah selanjutnya. Ini nggak sabar nih. Nggak sabar kali sih. Cicing lah, aku Asep, mana? Andek bisa mana? Mainkan Pak Asep. Gak usah dinyalain-nyalain dulu. Si Asep nggak sabar. Ngedenger orang-orang pada, aduh, ada suaranya nggak nih? Ada suara. Terima suara. Jelas, Pak Asep. Suara ganteng cara Sultan Mulai ya. Galung, Sep. Oke. Diam dulu, Sep ya. Ini koreksinya Mas Indra dulu, Sep. Sabar. Oke. Iya. Baik. Di sini Mas Indra, kita bisa melakukan sedikit pengkoreksian ya. Yeah. Itu pertama, sebelum dikoreksi, kita katakan di sini alhamdulillah untuk panjang pendek Mas Indra sudah baik sekali ya. Tidak terhindar dari kesalahan dari panjang pendek. Namun di sini kita akan tingkatkan nanti pada ketepatan makhraj. Adapun nanti kita akan menyampaikan ilmu dari makhrajul huruf. Contohnya itu di dalam pembacaan basmalah harus dibedakan 2 H ya, ada 2 H di sini berbeda. Ya, di sini ditulisan yang warna merah, bismillah ya. Pertama itu hanya besar. Bismillahi. Hi ini H biasa seperti kita. Kita bilang halo atau kita bilang hai ya. Kita bilang hotel sama. Ya, kita bilang apalagi hanya Indonesia sama. Tapi H yang kedua ini adalah H yang tidak dimiliki oleh orang Indonesia. Itu H pedas. Kalau kita samakan ya dengan H pedas. Karena kenapa kata ini jadi ma'ruf di kalangan kaum muslimin, H pedas, karena biasanya orang Indonesia ini kalau kepedesan suara gitu kan, seperti itu ya. Maka bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. H yang terakhir adalah H pedas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya. Nanti mengenai pengulangannya akan kita lakukan di belakangan ya. Kita akan contohkan nanti bagaimana pembacaan Al-Fatihah yang benar. Nah, kita beri dulu kesempatan untuk peserta selanjutnya untuk membaca Al-Fatihah. Kayaknya sudah nggak sabar peserta yang selanjutnya ini. Pak Asep. Ya. Baik, tafadhol Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sadaqallahul Barakallahu adzim. fiik. Masya Allah. Ini mumtaz deh untuk peserta tahsin ini, dasar ini mumtaz. Barakallahu fiik. Nggak nyangka anak nih, Masya Allah. Iya, bahasa-bahasa malingping koreng gini, Masya Allah. Dahsyat dibacaan, alhamdulillah. Ini Pak Asep sejujurnya nih, ini jayid jiddan ya, bacanya sudah bagus dan ini sudah bisa dimasukkan untuk pembahasan sifatul huruf ini, peningkatannya. Saya melihat tadi sentuhan-sentuhan dari setiap makrojnya itu sudah sangat tepat ya, alhamdulillah. Nanti Pak Asep fokus kepada materi aja ya, insya Allah fokus kepada materi dan kita akan tingkatkan senantiasa peningkatan bacaannya ya. Untuk Amin. lahan, untuk kesalahan ya, ini tidak ada. Lahan, khofi dan jali nggak ada, alhamdulillah. Paling nanti kita akan tingkatkan seperti contohnya konsistensi kita terhadap bibir ya. Seperti huruf-huruf yang tebal di dalam membacanya itu, ini khusus untuk peserta yang tahsin tingkat lanjutan ya. Membaca huruf isti'la atau huruf tebal itu tidak boleh berpengaruh kepada bibir. Contohnya so ya, di sini bisa lihat saya so itu tidak mengubah bentuk bibir ya. So, do, to ya. Tadi dilihat ada ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, seperti itu. Dan ini adalah gelap ya. Sorry. Pakai lampu baca sorot ke muka. Nyalakan lampu HP-nya pasti. Ya, nyalakan lampu. Iya. Nah, Gitu Pak, nampak akar-akarnya. Nampak jerawat-jerawat tuh langsung. Iya. Tadi ada apa ya? Bantuan bibir. Lihat dari Pak Asep tadi penyebutan ayat terakhir siratal ladzi, seperti itu ya. Jadi ini adalah tugas untuk peserta tahsin tingkat lanjutan. Kalau boleh huruf-huruf tebal itu, huruf-huruf isti'la ini tidak mengubah bibir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu akan kita latih insyaallah seiring dengan berjalannya materi kita. Baik Pak Asep, barakallahu fiik. Kita kasih kesempatan untuk peserta selanjutnya. Di sini Rahmat ya. muridnya Ustadz Bustomi nih. Om Rahmat ini Pak Dur gurunya sama dengan guru saya ini. Ustadz Bustomi ini, Masya Allah. Sama dengan Bang Ratno juga. Baik, Pak Dur. Ini gurunya Pak Asep ya, bukan? Baik. Oke, lanjut. Ya. Lanjut, Om Ahmad. Ya, no dulu nggak? Saya dulu. Oke. Ikut ini, ikut urutan dari ini ya, dari layar nih. Oke. Kalau di layar sih Om Rahmat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik, masya Allah. Ini mantap, banyak perubahan nih dari pertama kali bertemu kita ya. Dulu pertama kali tahsin kita sama-sama satu majelis dulu, Tolut sempat dengan Om Rahmat nih, banyak sekali perubahan. Ya, di sini sifatul huruf ya sebagian besar sudah tercukupi ya, makhraj juga. Paling hanya fokus kepada contohnya konsisten pada huruf-huruf yang terpantul. Nah, an'am jangan sampai terpantul ya. Nah, an'am tapi an'am. An'am seperti itu, dan selebihnya sudah jayyid jiddan, alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut kepada peserta selanjutnya di sini. Perawang ya, Perawang. Tim Perawang. Iya, kawan-kawan dari Perawang. Benar. Tafadhol, Bang Ijal dan Gus Alpin. Gus Pin. Ya, Bang Ijal dulu, Bang Alpin dulu. Ya, mainkan Bang Alpin. Oh, Bang Ijal ya, Bang Ijal ya. Betul itu, Bang Ijal ya, silakan. Ya, deketin lagi speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, barakallahu fiik, Bang Ijal. Alhamdulillah, bagus bacaannya. Nanti di sini ini sama dengan Mas Indra ya. Pertama kita membedakan nanti antara huruf-huruf yang hampir sama dalam penyebutannya. Contohnya seperti antara H dengan H ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk panjang pendek ini alhamdulillah sudah komplit, sudah tidak ada masalah di sini. Kita fokus kepada huruf-huruf yang hampir sama penyebutannya, dan yang kedua adalah fokus kepada apa sebenarnya itu tasydid. Ya, tasydid ini diambil dari kata syadid ya, yang artinya adalah kuat. Dan di sini ada di ayat kelima ini iyyaka na'budu wa iya. Ya, di situ ada penguatan atau ada penekanan di sini. Jadi pembacaannya itu jangan terlalu ringan, iyyaka tapi dia iyyaka na'budu wa iya, seperti itu. Ya, dan lain-lainnya insyaallah sudah bagus. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bang Ijal, lanjut kepada Gus Alpin. Boleh dideketin lagi ininya, speakernya, mic-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Ulangin. Sorry. Iya. Maliki yo. Maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, barakallahu fiik. Bang Alvin, alhamdulillah ini sama ya tingkatan bacanya dengan Bang Ijal nih, alhamdulillah. Kita sudah terlepas di sini dari tadi yang membaca, tidak ada yang kesalahan dalam panjang pendek ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akan tingkatkan nanti mengenai makhraj ya, bagaimana keluar makhraj, dan nanti mustalahnya ringkasannya akan kita sampaikan di akhir pembacaan nanti ya, terakhir. Baik, barakallahu fikuma kawan-kawan dari Perawang. Selanjutnya sini Tante Andra nih. Tante Andra. Baik, tafadhol Tante Andra. Di unmute. Kanza mau ikutan juga nggak Kanza nih? Senyum-senyum. Anak muridnya Ustazah Nurul. Ya, tafadhol Tante. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah ini makanannya koreksi untuk tingkat tahsil lanjutan nanti ya. Ini kita akan lebih banyakkan fokus kepada perbaikan dari sifatul huruf. Ini alhamdulillah Tante. Panjang pendek, makhraj, lahan jari dan khofi tidak ada di sini. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya di sini Bang Yatno nih ya. Ya, Pak Ketua ya. Pak Yatno. Fadhol Syekh. Iqra'ul Qur'ana ja'idan. Unmute dulu tapi. Ya. Fadhol Bang Yatno. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fiik. Masya Allah, ini ayat terakhir satu nafas nih ya, Syekh. Ini yang paling utama nih untuk menyambungkan atau mewasolkan
ayat ke-7 ini ya, tanpa ada wakof. Barakallahu fiik, ini juga sudah masuk tingkatan tahsin lanjutan ya. Masya Allah. Selanjutnya Mas Sunarto. Ya. Salam kenal Mas Sunarto. Siapa dulu? Masya Allah. Kumaha Damang? Ini Sunda atau Jawa. Jawa nih? Jawa, Ustaz. Jawa. Waduh, piye kabare, Mas? Jawa. Ustaz. Aku ngapak aku Purbalingga, sampai ngendi Jawane? Lanjut, Ustaz. Wes mantep Wes lah, baca. Oke, siap. Sing mantep ya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ini panjang pendek sudah lepas. Sebagian dari makhorijul huruf sudah tepat ya. Kita akan gunakan setiap saat pertemuan ya untuk materi-materinya dipakai untuk meningkatkan bacaan masing-masing. Anyway, barakallahu fikum ajmain. Ya, telah kita saksikan dan dengarkan bersama-sama bacaan Al-Qur'an dari ikhwah semua sekalian. Dan alhamdulillah di sini tidak ada yang tingkatannya di bawah pratahsin ya. Paling rendah adalah pratahsin. Jadi ini kita memudahkan kita untuk memasuki materi-materi yang akan disampaikan ya. Kita bisa langsung masuk kepada materi yang dipakai oleh peserta tahsin dasar ya. Dan sebagian di sini juga ada yang telah memasuki tahsin lanjutan ya. Contohnya seperti Hanta Andra, Pak Asep. Ini kita akan sedikit pertajam mengenai koreksinya nanti pada saat ada pembacaan ya. Dan diharapkan untuk fokus terhadap materi yang disampaikan. Ya. Adapun ikhwah sekalian, a'azanullahi wa iyyakum, saya bagi 5 materi besar ya. Dan di dalam pembelajaran ini tidak perlu susah payah untuk mencatat ya, karena kita gunakan feeling dan bahan praktiknya itu ada langsung pada mulut kita masing-masing. Ya, jadi yang terpenting adalah fokus dan keistiqomahan untuk hadir di dalam majelis. Insyaallah jika tingkat bacaannya seperti ini, seperti yang barusan didengar, ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai melepasi daripada tingkatan tahsin lanjutan, insyaallah taala. Ya, kita butuh waktu 3 bulan dan mudah-mudahan persiapkan diri masing-masing untuk istiqomah di dalamnya. Adapun mengenai materi yang akan saya sampaikan ya adalah 5 terbagi jadi 5 bab besar. Yang pertama, bab besar pertama adalah makhorijul huruf. Apa itu makhorijul huruf? Adalah tempat-tempatnya keluar huruf ya. Tempat huruf hijaiyah itu ada 29 ya. Atau kalau disamakan antara alif dengan hamzah itu jadi 28 huruf. Ini ke-28 ini tempatnya berbeda ya, memiliki tempat-tempat masing-masing. Ya, begitu juga dengan sifatnya. Itu pertama, bab yang pertama adalah makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Yang kedua adalah sifatul huruf. Sifatul huruf ini adalah sifat-sifat dari huruf-huruf Arab. Bagaimana kita membedakan antara
huruf-huruf yang tebal dan tipis. Contohnya huruf-huruf isti'la dan huruf-huruf istifal. Nanti kan kita kenal ini, ya. Mungkin sebagian yang sudah mempelajari tahsin atau di tingkatan tahsin 2 ke atas itu sudah masuk, ya, istilah-istilah ini. Itbaq, infitah, ya, syiddah, rokoah, dan jahar dan hamas. Nanti ada pula ada istitolah, lin, ada inhiraf dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat. Nah, jadi ikhwah sekalian nih, kawan-kawan yang saya cintai karena Allah, jangan terlalu memberatkan kepada istilah-istilah dulu, ya. Dari istilah-istilah tadi itu sembari jalan, insya Allah jika kita rutin hadir, ya, selama 3 bulan ke depan ini, insya Allah akan kita kuasai, ya. Yang paling penting adalah keistiqomahan hadir dan menghadirkan ruh di dalam bermajelis, ya, karena kita menghadapi kitabullah, ya. Itu dia tadi 2 bab terbesar, ya. Adapun bab selanjutnya barulah kita akan membahas nanti mengenai istilah-istilah tajwid. Ya, jadi istilah-istilah tajwid ini saya belakangkan. Kalau mungkin dulu di MDTA nih, Pak Asep nih di Rangkas Bitung di MDTA mungkin, ya, lulusan MDTA. Ya. Apa itu nun mati, ada lagunya gitu kan. Apa itu hukum ikhfa, idgham, iqlab, ya. Ada mat, apa itu biasanya diduluankan, ya. Karena biasanya di dalam santri-santri yang model dulu, ya, itu menggunakan kitabnya Al-Imam Al-Jamzuri. Nama kitabnya itu Tuhfatul Atfal. Ya. Dan Al-Imam rahmatullahi alaih selalu memulai hal ini dengan bab nun mati, mim mati dan tanwin. Biasanya gitu. Ya. Makanya saya melihat sepertinya nih, dugaan saya Pak Asep kuat di dalam mengenali ilmu ini. Tapi di dalam penjelasan dari kita nanti, ini masuk urutan bab ketiga. Tidak diduluankan. Kenapa? Yang lebih utama adalah makhraj dan sifat dulu. Ya, baru nanti kita bahas mengenai iklab, ya, mengenai idgham. Idgham terbagi 2, ada bigunnah, ada bila gunnah. Ya, secara sifatnya idgham itu bisa turun menjadi idgham mimi, idgham mislain, idgham mutaqarribain, mutajanisain dan seterusnya. Mat juga seperti itu. Ada mat asli dan mat far'i contohnya. Mat far'i turunannya sangat banyak. Ada mat jais, ya, ada munfasil, ada mat wajib muttasil, ada mat lazim. Mat lazim ini pun 4 cabangnya, ya. Ada lazim musaqqal kilmi, ada yang mukhaffaf, ada yang harfi dan selanjutnya. Ya. Inilah istilah-istilah ilmu tajwid. Ini kita belakangkan. Kita fasihkan dulu makhraj dan sifat. Ya, makhraj dan sifat. Itu tadi apa? Urutan yang keempat. Urutan yang ketiga, ya. Urutan ketiga adalah mengenal ilmu tajwid. Urutan yang keempat, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, adalah mengenal Arab, bahasa Arab, lughatul Arabiyah. Kita akan mengenal lughah Arab, ya. Dan ini sudah sepantasnya, ya, orang-orang yang telah memasuki tahsin tingkat lanjutan untuk memahami hal ini. Karena di dalam Quran ada hal-hal yang tidak terpecahkan pada sebatas ilmu tajwid saja. Contohnya permulaan alif lam. Kenapa nggak ada harokatnya? Dari A, dari alif, dari domah atau kasroh, ya, atau fathah. Nah, ini kaitannya dengan bahasa Arab. Ya, ada fi'il dan isim di sini hukumnya. Ya, ada fi'il amr nanti. Dan ini perlu kita bahas sedikit demi sedikit. Setidaknya kulit-kulitnya kita tahu mengapa hal itu terjadi. Nah, di sini tidak lepas, ya. Karena Allah berfirman di dalam surat Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan Quran ini kepadanya, Nabi Muhammad SAW, berbentuk Arab, bahasa Arab. Jadi barang siapa yang ingin mengenal Quran lebih dalam, tentu dia harus mengenal bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, Umar ibn Khattab berkata di dalam asar yang sahih, ya, pelajarilah oleh kalian
al-lughatul Arab, ya. I'lamu al-lughatul Arabiyyah. Kenapa? Fa innahu min din. Karena sesungguhnya dia adalah bagian daripada agama kita, bahasa Arab. Itu adalah urutan keempat tadi. Setelah makhraj, sifat, baru istilah-istilah tajwid, ya, bahasa Arab. Dan yang terakhir kelima, kita akan bahas nanti mengenai histori, ya, histori bagaimana Quran ini bisa disampai kepada tangan manusia, ya. Bagaimana Quran ini bisa dibukukan. Karena sebelumnya di zaman para sahabat, sebelum zaman pada saat Nabi SAW masih hidup, Quran ini belum berbentuk mushaf, belum berbentuk buku, masih di dada-dada para manusia. Maksudnya apa? Masih di dalam bentuk hafalan. Bagaimana bisa ada Quran Hafiz, ini Quran Utsmani, ya. Nah, ini ada berbagai macam rosam, ya, berbagai macam khotnya juga. Ya, salah satunya yang paling populer sekarang ini adalah Quran Mushaf Utsmani, ya, atau Utsmaniyah dengan rosam yang ditulis oleh Syekh Utsman Toha dengan tulisan tangan. Nah, jadi kalau yang megang Mushaf Madinah tuh, yang biasa ini Om Rahmat sama Mayatno tuh di Masjid Hidayah, Musola Hidayah, itu kan ada Quran Wakaf tuh yang biasa kita pakai, ya. Itu tulisan tangan oleh Syekh Utsman Toha, yang mana satu juznya tuh 10 juz, afwan, per 10 juz diselesaikan di dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi beliau rahmatullahi alaih menghabiskan waktu 30 tahun untuk menulis 30 juz Al-Quran. Dan itu tulisan tangan yang ada di dalam kita ini, yang di computerize, ya, tulisan tangan yang di convert ke komputer sehingga menjadilah font resmi, ya, kerajaan Arab Saudi, khususnya di Madinah. Baik, ini saja ya penyampaian dari kami. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan seputar Quran dan ilmu tajwid? Pak Asep, cengar-cengir colok nih. Ada pertanyaan, ikhwah? Nyimak. Nyimak, ya. Jadi yang disampaikan sudah cukup jelas atau ada yang perlu diulangi? Ya, mumpung kita masih pertemuan perdana nih, ya, masih muqaddimah. Tanya saja nggak apa-apa, ya. Nggak ada yang salah dalam pertanyaan. Kita biasa menerima pertanyaan-pertanyaan dari golongan tua nih, khususnya nih. Dari Mas Indra nih. Bang Ijal. Yeah. Bang Ijal ada pertanyaan tuh, kayaknya udah mulai ngantuk tuh Bang Ijal. Uci, mana Uci? Ya, Kembar banget sekarang. Kembar ya, mau Uci sama Babe sama mukanya. Yatno juga tuh, Masya Allah. Jagoannya. Berapa sih jagoannya? 4 ya anak ayat, ya? 4 apa 5 ayat? 4 ya? Afgan. Ini nih. Afgan. Satu lagi dong. Satu lagi cewek 5. Afgan. Makrot lisan ada berapa? Masya Allah. Ada berapa makrot di lidah? Jumlahnya? Mana Afgan? Yang mana Afgan? Ada berapa makros di lisan? Jumlahnya ada berapa? Makros dalam lisan ada berapa? Lidah. Berapa? Lisan. Iya. Lisan 18. Bagus. Bibir? Wow. Bibir 4 kan? 4. Bagus. Tenggorokan? Tenggorokan? Ya. 6. Bagus. Hidung? Hidung 2. Ya. Al-Jauf? Rongga mulut ada berapa? Yang barusan tadi disampaikan? 3. Barakallahu fiik. Jagoan gua nih di halakoh nih. Mata. Mata.
Kaila ketawa, Kaila. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kerucil Proelindo nih. Masya Allah, generasi penerus ini. Kaila. Iya. Si Kaisan. Ya, untuk penyampaian nanti ya insya Allah di Maunya minggu tadi si selanjutnya. Asep tuh ini Asep maunya lagi mangku Umin dong, maunya nunjukin juga dong. Bukan yang kecil mana? Asep mau nunjukin Umin dong, gendong Umin, gendong Umin. Aduh, kacau kali ya. Di kantor ini. Di kantor. Aduh. Di kantor ini, di kantor. Umin lagi cuti. Ini tiap malam apa gimana Mas Tulut? Maafin numpang tanya nih. Tante Andra nih. Providernya nih. Minggu malam, Sep, tiap minggu malam. Tiap malam Tiap apa? minggu malam. Ya, minggu Oh, malam. tiap hari Minggu malam Senin gitu ya? Ya, Iya. Kalau untuk Asep tiap malam Jumat aja. Kamu kalau tiap malam Jumat di pinggir kolam lele. Lele pada korengan semua, gimana nih Mas Asep? Aduh, rusak kali. Goreng. Haula wala quwata illa billah. Ya, ikhwah, sedikit ya untuk mengenai tertib ininya, tertib penyampaian materi. Ya. Aizan, sedikit mengenai tertib penyampaian ininya ya, penyampaian materi nanti. Jadi saya pribadi menggunakan metode talaki di Pekanbaru ya, dengan mengurut surat dari An-Nas ya sampai ke ujung. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, nanti Al-Masad, seterusnya An-Naba. Kalau lanjut terus nanti sampai Al-Mursalat, ya Al-Insan sampai ke juz 29. Biasanya urutan ini di juz 29 ini itu sudah layak semua di dalam mengajarkannya. Biasanya seperti itu dalam pengalaman kita gitu ya. Dan di pertama-tama kita akan sampaikan tertib ilmu tadi. Pertama bab makhrajul huruf akan kita rinci, ke tempat keluaran dari mana saja gitu kan. Itu adalah penyampaian pertama. Baru kita akan adakan pembacaan Al-Fatihah setiap kali pertemuannya. Kita gilir 2 orang ya, digilir setiap kali pertemuan untuk membaca Al-Fatihah dan kita koreksi. Seterusnya kita akan buatkan langsungkan lanjut kepada sesi utama kita. Setelah dari pembacaan Al-Fatihah itu kita koreksi, nanti lanjut kepada sesi inti kita, yakni pembacaan tahsin Quran yang tadi seperti saya sampaikan dimulai dari surat An-Nas ya, An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas ya. Untuk yang sudah sampai pada tingkatan tahsin lanjut nih, anak muridnya saya Yanti nih, jangan kecil hati ya. Kita balik lagi, nggak apa-apa kan, kita murojaah ya, murojaatul ilm. Karena lawan daripada ilmu ini adalah lupa sejatinya ya. Dan obat daripada lupa itu adalah murojaah ya, yakni mengulang-ulang kembali. Baik, sebelum kita tutup, kita akan baca Al-Fatihah ini bersama-sama ya. Mohon di unmute dulu peserta sekalian. Akan contohkan bagaimana pembacaan Al-Fatihah. Akan di unmute. Ya, kelihatannya sudah di unmute semua, tinggal Mas Narto di unmute nih, Mas. Dihilangkan. Oh, Bang Ijal di unmute. Bang Yatno, mohon di unmute. Baik. Mari kita sama-sama lihat kepada screen. Ya, Ana akan coba talkinkan ya. Ana dulu baca, saya dulu baca, setelah itu diikuti oleh peserta sekalian.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahsantum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah. Seperti itu tadi telah kita contohkan mengenai pembacaan suratul Fatihah, dan insya Allah mengenai koreksi-koreksi akan kita laksanakan seiring berjalannya majelis ini. Baik, itu mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang ana mohon maaf. Tentunya yang salah itu terdapat dari kelemahan saya selaku manusia, dan kebenaran itu datang daripada Allah Jalla wa Ala. Dan saya kembalikanlah majelis ini kepada ketua majelis. Ini Pak Nur. Tafadhol Pak Ketua. Amin. Sama-sama. Ya. Ustaz Abu Umar, Masya Allah. Sama Ustaz Asep ya. Ini adalah perdana, jadi kita pelan-pelan ya mempelajari tahsin ini, dan saya harap kesediaan waktunya setiap minggu malam tetap istiqomah kehadirannya, agar secara perlahan-lahan kita akan membahas materi-materi yang akan disampaikan. Tadi disampaikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan makhrajul huruf. Ya, jadi di makhrajul huruf nanti kita ada sekian banyak pertemuan dan dilanjutkan ke sifatul huruf, dan insya Allah secara perlahan-lahan nanti akan membantu perubahan di dalam tilawahnya. Alhamdulillah kita sudah menjalani laporan tilawah udah ada kali setahun ya, dan alhamdulillah yang saya lihat setahun deh kira-kira. Belum ya? Belum. Yang saya lihat semua sebelum Lebaran tahun lalu.
Ya, mungkin hampir setahun ya. Ya, kurang lebih setahun. Hampir setahun ya. Yang saya lihat di situ banyak ya. Saya sendiri udah khatam 6 kali kalau nggak salah di situ. Jadi alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, makanya kalau hitungan khatam 6 kali mungkin hitungannya mungkin kalau dihitung 1 kali khatam ya mungkin setahun ya. 1 kali khatam mungkin 2 bulan mungkin ya mungkin ada setahun ya. Jadi alhamdulillah kita sudah menjalani itu dan melatih. Nah, kalau mamanya kita tidak dibarengin dengan mempelajari ilmu tahsin, khawatirnya nanti pahalanya dapat tetap bertilawah, cuman perbaikannya gitu. Karena kan belajar tajwid ini hukumnya fardu kifayah ya. Jadi sayang kalau nggak kita perbaiki bacaan kita gitu. Jadi memang alangkah baiknya kita bertilawah tetapi memahami terminologi yang ada di Quran. Quran ini banyak sekali terminologinya, banyak sekali pemahamannya. Karena tujuannya adalah kebetulan ini para anggota ini kan semuanya memiliki keluarga kecil kan. Contoh Afrizal, Bang Yatno, ya Rahmat, Mas Indra. Kalau Asep nggak ada ya. Oh, Asep ada juga anak kecil ya. Yang mana Alvin calon, ya Narto juga calon tuh nanti. Masya Allah. Ya, untuk mengajarkan istri sama anak-anak. Ya. Hardi juga, tapi Hardi belum bisa hadir ya. Putra juga, Adevi juga, Babi belum bisa hadir. Insya Allah minggu depan udah bisa hadir. Yang mana ini akan menjadi bahan ataupun ilmu yang akan disampaikan kepada anak-anaknya kelak gitu. Supaya ilmu ini kan harus terus berjalan kan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mengajarkan dan belajar Quran. Jadi mungkin nanti terus terang saya ngelihat ya dari belum belajar tahsin aja kita rutinitas tilawah aja ada kemajuan. Contohnya yang saya lihat nih ya, terus terang yang saya lihat nih Ijal itu dulu, Masya Allah, baca Al-Fatihah aja, waduh, maaf aja deh, muradul. Masya Allah. Tapi sekarang lihat dia karena terbiasa bertilawah dan mungkin dibarengin dengan ya karena tilawah ya belajar dan ingin tahu dan ingin mengulang mendengar reciter mungkin ya bahkan saya begitu gitu karena kita udah berjalan selama 1 tahun saya rasa informasi yang didapatkan Ijal itu banyak dan dia mungkin bisa mendengarkan dari yang lain ingin tahu terus dia merubah caranya. Ya Jal, betul nggak Jal? Kira-kira Jal? Jal, kok freezing nih fotonya? Jal, Ijal Alvin. Kenapa itu? Ya Pak. Ya, betul nggak itu kira-kira? Pulang dari umroh kayaknya. Hijrah. Iya, pulang dari umroh dia juga banyak perubahan tuh, udah berhenti ngerokok segala macam tuh. Masya Allah. Banyak perubahan yang terjadi pada Ijal ya. Dulu kayaknya waktu saya di Perawang saya ngaji kayaknya dia lewat aja gitu. Sekarang dia Masya Allah ngaji terus. Mas Indra juga ya. Mas Indra bacanya juga cukup bagus tadi. Cuman itu tadi pada waktu ayat ke-7 ya. Magedunya jangan dikolok-kolahkan. Insya Allah nanti. Terus Narto tadi nih sorry nih saya tambahin nih Narto kan udah tahsin 2 nih, udah tahsin lanjutan nih. Oh, tahsin 2 nih. Masya Allah. Alhamdulillah, kemarin naik kelas dia tahsin 2. Maksud saya tadi kalau boleh saya ini kan itunya panjang pendeknya kurang konsisten ya itu ya, Tolut ya. Iya. Aslinya untuk kepanjangan kan. Tahsin 2 enggak usah terlalu panjang kali. Mungkin bisa dilatih konsistensinya pembacaannya. Sama Ustadz Asep tuh. Latihan sama Ustadz Asep. Latihan sama Ustadz Asep tuh. Masya Allah.
Jangan-jangan Asep karena dia tahu mau tahsin malam ini dia latihan baca Al-Fatihah 100 kali. Iya, seharian tadi kan. Al-Fatihah. Sambil ngaduk-ngaduk kolam lele ya kan. Aduh, lele jangan dimasukin buah mengkudu Kang Asep. Aduh, kacau. Iya. Daun bengkudu. Ya, memang di Pekanbaru beda waktunya, mungkin beda waktu sholat setengah jaman ya dengan di sini ya. Jadi kalau di sini memang udah redup nih. Narto aja matanya udah 5 watt nih kan. Jadi mungkin Masya Allah. nggak bisa lagi ditawar. Tetap waktunya mulai jam 8:30 nih ya Andra ya. Jadi 8:30 ya bagaimana walaupun ya gimana ya, mungkin baru jam 10 kurang lah, 10 kurang seperempat. Iya, 9:30 nggak apa-apa tuh. Pak Nur boleh. So, anak-anak belum pada tidur. Ya, soalnya anak-anak juga ini kan di sana kan. Kayaknya mesti tuh si Oci aja matanya mesti seger. Ya. Ya itu aja mungkin dari saya. Insya Allah nanti ketemu lagi di minggu depan kita akan mulai membahas Marojul Huruf. Ya, insya Allah tetap istiqomah dan insya Allah teman-teman yang lain dapat ikut bergabung. Saya selalu merecord daripada tahsin ini dan akan saya upload ke dalam YouTube dan mungkin nanti akan saya sebar di dalam di WAG sehingga teman-teman yang absen mungkin bisa tetap mengikuti dan bisa mempelajari insya Allah, dan untuk pertemuan selanjutnya bisa gabung dan sudah tidak ketinggalan. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang salah selalu dari saya dan yang benar selalu dari Allah. Mari kita tutup acara kita dengan mengucapkan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Asep kok eling-eling itu jadinya. Aduh. Kau nasib baca Sep. Ayo Sep. Ayo tadi kayak mana Sep? Coba dulu, mainkan lu. Kamu tadi. Salawat. Kamu coba ayo. Ayo saya salawatan dulu. Mas tolong dulu. Aku nggak hafal liriknya. Salamullah ala toha rasulillah. Itu udah cukup. Lagu Banser tuh Pak Zat. Banser. Kau anak buahnya Abu Janda kau ya, Sep. Amin Rais. Jangan ada yang tersinggung itu orang Sidoarjo itu anggota Banser tuh Mas Indra. Ya, oke ya kalau gitu ya. Terima kasih ya. Baik. Oke. Makasih kawan-kawan sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.